Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Julian Rahman, Prodi S1 PGSD di Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Pada dalam video ini saya akan menjelaskan isi dari proposal skripsi saya. Yang pertama, judul proposal saya yaitu penerapan model problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya adalah latar belakang penelitian. Proses berpikir merupakan suatu pengalaman memproses persoalan untuk mendapatkan dan menentukan suatu gagasan yang baru sebagai jawaban dari persoalan yang dihadapi, untuk memecahkan persoalan yang dihadapi sebagai upaya mencapai kemajuan memerlukan kemampuan kreatif. Kemampuan kreatif akan mendorong siswa merasa memiliki harga diri, kebanggaan, dan kehidupan yang sehat. Perkembangan berpikir kreatif peserta didik merupakan perubahan yang sangat mendasar dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna untuk membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Dalam proses pembelajaran memiliki beberapa muatan pelajaran. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA, yang merupakan pelajaran wajib di sekolah dasar. Secara spesifik, hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah, dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas 3 komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Guru merupakan faktor penentu keberhasilan siswa. Guru bertugas membantu orang belajar dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga siswa dapat belajar dengan mudah. Artinya, guru harus mengadakan pemilihan terhadap berbagai strategi atau metode pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan untuk belajar peserta didik berlangsung optimal. Hal ini dilakukan agar peserta didik menjadi bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, karena mereka merasa ikut dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan observasi dan wawancara dengan wali kelas 5, diperoleh informasi bahwa kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA masih kurang. Selanjutnya adalah batasan masalah. Berhubung tema dan panas dan perpindahannya memiliki banyak subtema, maka peneliti membatasi masalah hanya pada subtema perpindahan kalor di sekitar kita dan hanya berfokus pada muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian, yaitu bagaimanakah metode problem solving dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada tema panas dan perpindahannya di kelas 5 SD Muhammadiyah 002 Penyesalan. Selanjutnya adalah indikator berpikir kreatif. Adapun indikator kemampuan berpikir kreatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelancaran atau fluensi, yang diartikan sebagai kelancaran dalam kata, mengemukakan gagasan, menghubungkan sesuatu, dan berekspresi. Kelancaran ini merujuk pada kemampuan untuk mengemukakan banyaknya gagasan. Yang kedua adalah kelenturan atau flexibility, diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan gagasan yang bervariasi. Yang ketiga, originalitas atau originality, diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan gagasan yang tidak biasa. Yang keempat, elaborasi atau elaboration, diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan gagasan yang merincinya secara detail.
Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan observasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran dengan model problem solving yang dilakukan oleh observer. Yang kedua menggunakan tes. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk menguji subjek untuk mendapatkan data kemampuan berpikir kreatif siswa setelah penerapan model problem solving. Yang ketiga dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah untuk data-data sarana dan prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru sekolah, maupun kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah aktivitas guru menentukan kriteria penilaian tentang hasil observasi aktivitas guru. Maka dilakukan atas 4 kriteria sebagai berikut. 1. Dilakukan dengan tidak baik. 2. Dilakukan dengan kurang baik. 3. Dilakukan cukup baik. Dan 4. Dilakukan dengan baik. Yang kedua, aktivitas siswa. Setelah data aktivitas guru dan siswa terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase, yaitu sebagai berikut. P sama dengan F per N dikali 100%. Dengan keterangan P sebagai persentase, F sama dengan frekuensi yang sedang dicari persentasenya, dan N adalah jumlah frekuensi atau banyak individu. 100% adalah bilangan tetap. Menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas siswa, maka dilakukan pengelompokan atas 5 kriteria penilaian itu, yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Adapun kriteria persentase sebagai berikut. Yang pertama 85-100 adalah sangat baik. Yang kedua 70-84 baik. Yang ketiga 55-69 dikategorikan sebagai cukup. Kurang dari 55 dikategorikan kurang. Untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif menggunakan rumus skor per skor maksimal dikali 100%. Untuk mengetahui kualitas hasil perhitungan persentase, maka digunakan tolak ukur kategori kualitas persentase sebagai berikut. 93% sampai 100% dikategorikan sebagai baik, sebagai sangat baik. 83-92% dikategorikan sebagai baik. 73-82% dikategorikan sebagai cukup, dan kurang dari 73% dikatakan kurang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, Ibu Hildayanti Witri. Soal yang pertama adalah, mengapa kamu tertarik meneliti judul ini? Saya tertarik meneliti judul ini adalah karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan wali kelas 5 SD Muhammadiyah 002 Penyesawan, diperoleh informasi bahwa kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA masih kurang. Adapun usaha yang telah dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, yaitu selalu memberikan soal-soal atau latihan tambahan dan memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selain itu, guru juga memberikan umpan balik saat proses pembelajaran dan memberikan reward atau hadiah bagi siswa yang mampu menjawab pertanyaan di akhir sesi pembelajaran. Namun, usaha tersebut belum dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Soal yang kedua adalah, apakah fokus permasalahan yang akan diteliti pada proposal ini? Serta jelaskan urgensinya.
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah penggunaan model problem solving dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5, khususnya pada tema panas dan perpindahannya. Urgensi dari penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA masih kurang. Dengan menerapkan model problem solving, diharapkan kemampuan berpikir kreatif akan mendorong siswa merasa memiliki harga diri, kebanggaan, dan kehidupan yang sehat. Karena perkembangan berpikir kreatif peserta didik merupakan perubahan yang sangat mendasar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana cara kamu menentukan tujuan pembelajaran penelitian ini? Apakah metode problem solving dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada tema panas dan perpindahannya di kelas 5? Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode problem solving dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada tema panas dan perpindahannya di kelas 5 SD Muhammadiyah 002 Penyesawan. Yang keempat, apa teori dasar yang menjadi acuan dalam penelitian ini? Jelaskan hubungannya dengan masalah yang ditemui di lapangan. Teori dasar dalam acuan penelitian ini adalah dari Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain menjelaskan bahwa metode problem solving dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Karena dalam proses belajarnya, siswa banyak melakukan aktivitas mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari permasalahan. Dari yang saya temukan di lapangan, apa yang dilakukan oleh guru tidak selalu merangsang kemampuan berpikir siswa berpikir kreatif peserta didik dengan maksimal. Yang kelima, mengapa kamu menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif serta alasan penggunaan analisis data tersebut? Saya menggunakan pendekatan kuantitatif karena berpikir kreatif adalah salah satu dasar dalam kemampuan kognitif. Demikianlah penjelasan saya tentang isi proposal skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih.